Kembali di Top News, ketika musim hujan tiba, pemandangan yang kerap muncul adalah semakin banyak jalan rusak dan berlubang. Jika jalan sudah berlubang, maka dampak ikutannya adalah arus lalu lintas tersendat, kendaraan terguling, yang lebih mengerikan beberapa pengendara sepeda motor tewas. Lalu siapa yang salah jika jalan mudah rusak dan berlubang? Inilah News Track pekan ini, Jakarta rimba jalan berlubang. Di samping kemacetan, hal lain yang kerap menyapa pengguna jalan di Jakarta adalah jalan rusak mulai dari berlubang hingga bergelombang. Musim hujan dan banjir memperparah keadaan ini. Selain ketidaknyamanan dan kemacetan, jalan rusak di Jakarta juga menelan korban jiwa. Betapa tidak, dalam waktu 2 minggu terakhir setelah dilanda banjir, jumlah titik kerusakan pada ruas jalan di Jakarta bertambah cukup signifikan, hingga mencapai 133,6%. Berikut adalah sebaran titik kerusakan jalan di Jakarta. Menurut pengamat tata kota, ada 3 hal utama yang menjadi penyebab mudahnya jalan di Jakarta rusak. Drainase yang kurang memadai membuat air kerap tumpah ruah ke jalan. Permukaan tanah yang mengalami penurunan serta yang tak kalah penting adalah beban kendaraan yang tidak sesuai dengan kelas jalan. Yang jadi persoalan adalah banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, terutama truk-truk yang bermuatan melebihi dari kapasitas jalan tadi, melewati jalan-jalan yang semestinya tidak boleh dilalui oleh truk-truk bermuatan besar tadi. Nah, inilah yang sering kita lihat kenapa banyak sekali jalan-jalan, terutama jalan aspal yang sangat kelihatan itu mudah bergelombang, kemudian mengelupas dalam waktu yang singkat, sementara jalan-jalan tadi baru dibangun. Hal lain yang juga menjadi sorotan adalah kualitas jalan raya yang ada. Berdasarkan data Global Competitiveness Report tahun 2013 hingga 2014, kualitas jalan raya di Indonesia berada di peringkat 78 dari total 148 negara anggota World Economic Forum. Sangat jauh jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Menurut Hilon Igoa, pengamat pengembangan tenaga konstruksi, selain kualitas material pembuat jalan yang digunakan, kualitas sumber daya manusia di bidang konstruksi juga memegang peranan penting dalam menentukan kualitas jalan yang dihasilkan. Di Indonesia, itu dari 6,5 juta tenaga kerja konstruksi saat ini, mungkin sekitar 6.700.000, ya, kurang dari 10% yang memiliki sertifikasi kompetensi. Keadaan jalan yang rusak tidak hanya menghambat kelancaran lalu lintas, namun juga mengancam keselamatan para penggunanya. Gimana ya? Kita di jalan tuh nempel-nempelan sama mobil, motor kendaraan lain lagi. Kalau misalnya jalan banyak yang berusak, kasihan pemotor juga sih. Soalnya yang resiko paling tinggi ya pemotor. Beberapa hari ini kan orang pemotor banyak meninggal gara-gara jalan rusak. Semoga cepat dibenerin aja sih, ya walaupun sekarang masih suka hujan, tapi ya semoga bisa ditambal-tambal dikit, gak apa-apa lah, yang penting gak ganggu. Kalau saya kan bolak-balik dan mogok ya, udah berhenti itu. Jadi bukannya macet itu berhenti. Itu. Karena jalan rusak. Beberapa waktu lalu, sebuah kontainer terguling di Jalan Cilincing Raya, Jakarta Utara, setelah sang supir kehilangan kendali saat melintas jalan yang bergelombang dan berlubang. Ada lagi kasus pengendara motor yang meninggal terserempet angkot saat menghindari lubang di jalan. Menurut pengamat hukum Yanti Garnasih, dalam kasus kecelakaan yang disebabkan karena rusaknya infrastruktur seperti jalan, masyarakat dapat melakukan tuntutan pada pemerintah. Bisa class action gitu, bisa ada proses gugat kepada pemerintah atas kelalaian memberikan pelayanan publik yang baik gitu kan. Kita banyak lembaga, misalnya lembaga-lembaga pelayanan publik misalnya seperti Ombudsman, kita ada Komnas HAM. Menghadapi hal ini, Pemda tidak hanya tinggal diam. Instruksikan PU untuk segera turun. Kita udah beli alat, kita beli hot mic. Kan kalau lagi hujan kan nggak bisa dikerjain juga, nanti rusak.
Tapi masih ada genangan air nggak bisa. Jadi kita langsung kerjain. Memang ini kerjaan besar gitu. Makanya satu-satu cara Jakarta nggak boleh banjir. Tiap kali banjir pasti habis kerendam. Salah satu titik jalan rusak terparah berada di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat dan sempat memakan korban. Kini proyek perbaikan jalan pun menghiasi ruas jalan ini. Untuk kondisi jalan aspal yang sering berlubang, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta merencanakan peralihan jalan aspal ke beton atau betonisasi. Untuk proses betonisasi ini, PU sudah menganggarkan dana sebesar 145 miliar rupiah dalam APBD 2014. Untuk selanjutnya, untuk mengurangi masalah tanah, kita ada solusi, yaitu kita beton ya. Nah, betonisasi itu juga akan kita lakukan di seluruh kawasan di DKI Jakarta. Ya, memang prosesnya tidak semudah mengaspal dengan teknologi aspal. Teknologi beton ini membutuhkan waktu yang lama dianggapnya. Karena itu kita sedang berpikir bagaimana untuk mencari teknologi beton yang cepat. Ya, dan mungkin dalam 6 jam kita bisa gunakan, manfaatkan itu. Itu sedang kita pikirkan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini beberapa segmen jalan sudah kita beton. Ya. Perbaikan jalan rusak hendaknya tidak mengesampingkan infrastruktur lain yang juga dapat mempengaruhi keawetan jalan. Itu perbaikan jalan harus disertai dengan perbaikan saluran drainase. Kenapa? Untuk menjamin kelancaran pada saat musim hujan, air dapat mengalir lancar tetapi tidak menggenangi jalan-jalan yang sudah diperbaiki tersebut. Selain itu, Nirwono Yoga juga menambahkan hendaknya Pemda DKI fokus pada perbaikan jalan rusak pasca banjir sebelum melaksanakan rencana pembuatan infrastruktur baru seperti waduk, sodetan, ataupun akses jalan baru. Dari Jakarta, Rosalin Asmarantika, Narendra Wisnu, Metro TV.